Berdoa artinya menyediakan waktu untuk Tuhan bicara kepada kita. Bergaul dengan Tuhan, berdiskusi dengan Tuhan, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Jangan sibuk terus dengan urusan sendiri. Karena ketika kita tidak berdoa, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Yang ketiga, bagaimana penglihatan kita semakin tajam? Berdoa minta Tuhan membuka mata hati kita. Berdoa artinya menyediakan waktu untuk Tuhan bicara kepada kita. Bergaul dengan Tuhan, berdiskusi dengan Tuhan, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Jangan sibuk terus dengan urusan sendiri. Karena ketika kita tidak berdoa, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Berdoa adalah sarana komunikasi untuk kita menerima anugerah Tuhan. Berdoalah minta pengertian. Berdoalah minta hikmat. Berdoalah minta visi dari Tuhan. Berdoalah minta apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Berdoalah minta tuntunannya, pimpinannya. Dengan demikian kita tidak lagi bersandar pada pengertian kita sendiri. Semua yang lahir dari Tuhan jauh lebih efektif, efisien dan produktif. Tapi semua yang lahir dari kekuatan sendiri akan melelahkan, membuat kita burn out. Ciri-ciri orang yang tidak punya visi, yang tidak pernah berdoa meminta mata hatinya diterangi sama Tuhan, matanya untuk bisa lihat ke depan. Yang pertama, mudah menyerah pada saat menghadapi tantangan. Orang kalau nggak punya visi itu, dia nggak punya endurance yang kokoh, nggak punya ketahanan yang kuat, sumbunya pendek. Yesus kenapa tidak pernah menyerah dengan penderitaan yang begitu hebat, yang begitu dahsyat, yang begitu panjang, yang begitu menyakitkan? Karena dia punya visi untuk menyelamatkan kita dan menyelamatkan dunia ini. Kalau dia sampai menyerah, maka visinya nggak jadi kenyataan. Tapi karena dia punya visi agar saudara diselamatkan, makanya dia terus maju tantangan seberat apapun. Orang tuh kalau punya visi, dia punya endurance, ketahanan yang kokoh, solid dan teguh. Yang kedua, orang kalau nggak punya visi akan selalu berputar pada poros yang sama, sehingga menghabiskan begitu banyak waktu, energi, uang dan tenaga. Orang kalau nggak punya visi akan kembali kepada masa lalunya, karena nggak bisa lihat ke depan, jadi lihat ke belakang. Belakang selalu lebih baik daripada yang ada di depan. Apa yang terjadi di belakang itu lebih berkesan daripada apa yang terjadi pada saat ini. Ketika murid-murid Yesus kehilangan visi karena pemimpinnya mati di atas kayu salib, mereka kembali kepada kehidupan lama mereka. Yang tadinya mereka udah jadi seorang penjala manusia, mereka kembali menjadi penjala ikan. Mereka kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Mereka gak punya lagi semangat untuk menjalankan kehidupan dan masa depannya. Kenapa? Karena udah visinya gak kelihatan. Yang dia lihat masa lalu. Kenapa seringkali kita jatuh bangun dalam dosa yang sama? Disebabkan anak kita dia punya visi. Helen Keller, seorang yang buta, yang tuli, yang bisu, duduk di atas kursi roda. Dan dia adalah seorang yang memperjuangkan hak-hak disability. Jadi kalau sekarang ini ada lift khusus untuk orang cacat, tempat parkir khusus orang cacat, atau toilet khusus untuk orang cacat, itu karena perjuangan Helen Keller. Helen Keller berkata, kalau ada orang yang lebih buruk daripada orang buta, adalah orang yang bisa melihat tapi gak punya visi. Mengerikan. Orang bisa lihat tapi gak punya tujuan hidup.